Persija membangun serangan dengan prinsip khas Coach Carlos Peña. Saat tanpa bola, Arema FC gunakan shape 4-4-2, pemain sayap kanan dan kiri amat rajin melakukan track back. Malapetaka datang bagi Persija. Di menit 21, Macegayos mendapatkan kartu merah langsung dan disusul Gustavo Almeida mendapatkan kartu merah langsung juga di menit 36. Ya, Persija Jakarta harus menerima kekalahan saat menghadapi Arema FC dengan skor akhir 1-3 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tomedeski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, dari susunan formasi, Persija Jakarta gunakan pola 1-3-5-2 sebenarnya. Ini berdasarkan lapangbola.com, sebab posisi Rio Matsumura itu berada di belakang Gustavo Almeida dan Raihan Hanan pada fase bangunan serangan. Sedangkan Arema FC di atas kertas gunakan pola 1-4-4-2. Ini merupakan fase build up yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Arema gunakan shape 4-4-2. Pemain sayap kanan dan kiri dari Arema sangat amat rajin melakukan yang namanya track back. Jadi semakin ditekan oleh Persija, struktur Arema itu seperti pakai 6 pemain di belakang, 4 back, pemain sayap kanan turun, pemain sayap kiri turun. Nah, jadi 4+2. Nah, di sektor tengah menyisakan Arhan, Pablo, dan di depan ada Dalberto Loco Lingoy, kawan-kawan. Nah, secara pattern Persija seperti yang sudah ditampilkan oleh Coach Carlos Peña. Di belakang 3 back Rido Hansamu Ferrari, wingback kanan ada Rio Fahmi, wingback kiri Firjan Dika. Untuk sektor tengah, Gayos Daramon Bueno kerap secara posisi, dibantu gerakannya oleh Rio Matsumura. Pada dasarnya, pada saat Persija Jakarta belum mendapatkan kartu merah, Persija mendominasi. Enaklah permainannya seperti yang sudah kita saksikan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan jelas, ketika Persija Jakarta melakukan sebuah kesalahan lewat Macegayos, terlalu brutal kawan-kawan, melakukan pelanggaran, disitulah pelan-pelan Persija Jakarta udah mulai nggak seperti sedia kalanya permainan yang mereka tampilkan di atas lapangan. Terkhusus bagaimana sektor tengah, Ramon, Gayos, Dario, biasa kan itu sangat amat kuat, tidak bertenaga. Dan ketika bermain dengan shape 4-4-1, ketika Macegayos masih mendapatkan kartu merah, yang diharapkan dari Persija Jakarta apa? Bermain reaktif, melakukan serangan balik. Yang best biasanya Persija kan penguasaan bola. Penguasaan bola itu udah hilang. Nah, dengan situasi yang kita ketahui di atas lapangan, pelanggaran serius foul play. Nah, muncul pelanggaran kedua dari Gustavo Almeida. Itu pun jenis pelanggarannya serius foul play. Ini sebenarnya udah sering kita bahas kawan-kawan, makna dari pelanggaran serius foul play. Jadi berdasarkan pasal 12.3 tentang disciplinary action, apa yang dilakukan oleh Macegayos ke Ahmad Maulana pun termasuk Gustavo Almeida ke posisi dari Pablo Oliveira, itu termasuk jenis pelanggaran serius foul play. Bagaimana cara kita menilai itu pelanggaran serius foul play atau tidak? Kurang lebih ada 3 penilaiannya kawan-kawan. Yang pertama, menggunakan tenaga berlebih. Yang kedua, kaki lurus ataupun strike. Kemudian yang ketiga, pengenaan bagian impact telapak kaki mengakibatkan cedera. Jadi keputusan wasit, baik itu pelanggaran pertama dan pelanggaran kedua, setelah melihat video asisten referee, keputusannya sudah tepat. Ini kawan-kawan, bukan kali pertama Persija Jakarta melakukan pelanggaran serius foul play. Firja Andika sudah pernah, dan pemain-pemain lain. Tapi apa daya, sangat tidak belajar. Nah, kasarnya kayak gitu, dari kejadian-kejadian sudah berlangsung. Dan fair kawan-kawan, bukan kita hanya bicara Persija Jakarta. Coba lihat Liga Indonesia musim ini, musim kemarin. Pelanggaran serius foul play menjadi salah satu pelanggaran yang sering dilakukan. Mengapa?
hal itu terjadi terus-menerus? Karena ya sebagian beranggapan kalau pelanggaran itu dilakukan di Liga Indonesia hanya mendapatkan kartu kuning. Itu dulu sebelum ada video asisten referee. Tetapi ketika sudah ada video asisten referee, nggak bisa mengelak. Rata-rata kawan-kawan, kalau kita bicara serious foul play ini, pertama kali wasit pasti memberikan kartu kuning dulu. Nah ini kan untuk cari aman kan, kasar gitu. Nah, tetapi setelah di on-field review, wasit menepi melihat monitor, diralat kartu kuning ke kartu merah. Nah, jarang ada wasit yang langsung berani memberikan kartu merah langsung. Pelan-pelan, step by step. Tapi sangat amat disayangkan ya. Aku mengerti juga situasi lapangan. Nah, suka tidak suka kontur lapangan menyulitkan kita mengontrol bola. Timingnya pun akan sangat perlu lebih teliti. Jadi ketika kita lama-lama menguasai bola, maka bola itu rawan hilang karena tidak rata permukaan kawan-kawan. Di saat kita hilang bola, ada kesempatan lawan untuk mengambil bola tersebut, dan itu dialami oleh Persija Jakarta. Nah, setelah kartu merah 2 pemain, ini sulit kalau kita bahas dari sisi permainan. Udah nggak imbang, udah nggak balance. Persija Jakarta dengan 1 pemain kartu merah awal Macegayos gunakan shape 4-4-1. Setelah Gustavo Almeida mendapat kartu merah, mainkan shape 4-4-0. Nah ini oportunis jelas permainan dari Persija, melakukan yang namanya serangan balik. Udah nggak pas lah kalau kita bicara lagi yang namanya sisi permainan. Nah yang menarik itu Arema FC. Arema FC ketika Persija bermain full di atas lapangan, mereka bermain reactive football, lebih banyak vertikal, direct, tidak banyak kreativitas. Pun termasuk ketika Macegayos Gustavo Almeida sudah keluar, Arema pun sedikit kebingungan bagaimana menciptakan yang namanya kreativitas. Kita sudah menyebutkan bahwa J. Gomez ini salah satu kekurangannya ataupun hal yang harus ditingkatkan. Coba silahkan tonton video kita sebelumnya bagaimana nilai kreativitas permainan itu di atas lapangan. Bayangkan aja, bermain dengan menghadapi lawan 9 pemain, Arema terlebih dahulu ketinggalan lewat gol cantik Rizky Ridho. Nah setelah itu memang Persija Jakarta terbuka tiba-tiba permainannya, konsentrasi pun agak mulai goyang. Dan gol balasan dari Arema dicetak oleh Gilson, dan itu tendangan dari luar kotak penalti. Bukan permainan open play kan, karena permainan open play sulit juga Arema. Kemudian yang kedua dari Arema pun lewat Dalberto, ini kan situasinya transisi. Hanif Syahbandi tidak prima memberikan passing ke posisi dari Rio Matsumura, momen counter terbuka udah pertahanan Persija, dan gol ketiga dari Arema pun Eduardo memberikan bola udara, perebutan terjadi, dan di situ ada space, Ferrari melakukan gol bunuh diri. Menarik kan? Kita melihat Arema FC, memang kalau kita bicara Arema menghadapi tipikal Persija yang tentu bertahan akibat kekurangan pemain, maka dibutuhkan pemain-pemain yang berkreativitas tinggi. Aku mengapresiasi ketika dimasukkan misalnya Rafli, itu kan menghidupkan suasana. Tetapi sangat amat disayangkan di momen-momen seperti ini, aku nggak mau membahas drama ya, sosok dari William itu dibutuhkan sih. Minimalis banget Arema FC bermain kombinasi di ruang-ruang sempit, ada beberapa tapi nggak begitu mantap. Bola-bola crossing pun terlalu minimalis. Early cross dimanfaatkan ataupun dieksekusi oleh pemain dari Arema, karena beberapa kali bola crossing dilakukan bisa itu menyulitkan pertahanan dari Persija Jakarta. Kemudian yang ketiga, satu hal yang aku pertanyakan kawan-kawan, William Moreira otentik bermain di belakang striker, tetapi pada dasarnya ia juga bisa bermain di posisi sayap kanan. Nah tapi itu lagi penilaian dari pelatih, aku nggak bisa berkata apa-apa, karena saat menghadapi tim yang cenderung bertahan, pemain-pemain seperti William Moreira itulah dibutuhkan. Ya untuk Arema FC permainan nggak spesial. Nah tapi sekali lagi, menang ya menang Arema. Nah kalau kita hanya membahas menangnya aja, tentu video ini cuman durasi 5 detik. Arema memenangkan pertandingan dengan skor akhir 1-3, close, habis pembahasannya. Tapi kan di sini kita bahas Arema FC secara permainan. Ketika mereka unggul pemain, malah nggak terlihat seperti unggul pemain. Mereka mendominasi saja, tetapi eksekusi akhir, finishing, ini kan terus-menerus kita bahas ya. Arema FC finishing. Nah, treatment Arema
ketika sayap kanan yang sayap kiri yang rajin track back, itu salah satu pendekatan yang baik lah ya untuk mengantisipasi permainan kelebaran dari Persija Jakarta lewat kedua wingbacknya. Kemudian yang kedua, ketika Dedik Setiawan bermain di koridor half space, cenderung agak masuk dia ke dalam, kemudian Alvariji menjaga sisi kelebaran sebelah kiri dari Arema FC, itu kan tujuan untuk menciptakan overload. Itu salah satu ide yang baik juga. Tapi ya ketika kita bicara kekonsistensian terhadap ide permainan di atas lapangan, belum begitu apik aja. Masih perlu waktu nih Coach J. Gomez mengartikulasikan bagaimana idealnya permainan. Salah satu pendekatan nyata ditampilkan oleh Coach J. Gomez itu kan permainan directnya. Oke, selamat untuk Arema FC. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.